Assalamualaikum Pak. Maaf saya Brian izin telat Pak. Silakan, lain kali jangan terlambat lagi. Baik Pak, makasih Pak. Duh, kenapa ya? Aku nggak pernah nikmatin semua ini. Sial nih hidup nih. Untukmu cintai diri sendiri hari ini. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Duh, tugas belum kelar. Ujian makin dekat. Hidup. Sebenarnya gue tahu sih apa yang harus dikerjain. Tapi sekarang lagi nggak punya semangat. Apa sama hidup? Alhamdulillah. Setidaknya di dunia ini masih ada yang menghargai hasil karya gambarku. Udah. Brian, aku udah lihat postingan ilustrasimu terakhir, keren banget. Oh iya, makasih Nis. Dan juga followers Instagrammu makin naik loh. Alhamdulillah sih Nis, akhir-akhir ini emang iya Nis. Oh, aku ada kenalan nih yang lagi nyari ilustrator freelance. Kamu mau aku rekomendasiin nggak? Oh iya beneran. Iya, lumayan kan buat nambah pengalaman dan pemasukan. Aku mau sih Nis sebenarnya, tapi akhir-akhir ini kuliah aku lagi berantakan. Kamu udah semester 5 kuliah, tapi masih sering terlambat masuk juga. Tugas juga banyak yang gak selesai. Aku sedang berusaha ya. Berusaha apa? Ini tuh demi masa depan kamu. Aku sebenarnya suka dunia ilustrasi ya. Ilustrasi lagi. Kenapa sih ilustrasi? Fokus dulu kuliah kamu tuh. Tapi apa? Ini tuh demi masa depan kamu semua ini tuh. Bukan demi ilustrasi buat masa depan kamu. Coba pikir masa depan kamu itu. Kan masa depan yang ayah bilang belum tentu aku mau ya masa depan aku. Kamu tuh juga dibilangin. Sebenarnya yang ayah bilang bener ya. Tapi semakin dijalanin, aku merasa kehilangan diri sendiri. Ya Allah, gimana ya hidup ya? Halo. Iya. Aku tuh juga pernah bingung loh soal masa depan aku. Aku tuh sebenarnya masuk jurusan ini tuh karena keinginan keluarga. Aku ngerasa nggak cocok, aku stres banget. Tapi ternyata aku tuh terlalu fokus sama ketakutan aku sampai aku lupa cari solusinya. Jadi aku konsultasi deh sama yang ahli. Ternyata masalahnya tuh bukan cuma soal jurusan. Setelah konsultasi, ternyata sekarang aku tuh jadi punya arah tujuan yang jelas. Aku tahu masa depan aku jadi kayak gimana. Aku udah ngerancang semuanya. Iya, kalau kamu ngerasa stres atau berat banget di kehidupan, lebih baik konsultasi aja deh. Iya, bentar lagi aku pulang kok. Oke, bye. Kayaknya aku juga harus mencari solusi deh. Siapa? Oh, saya Brian Pak. Oh Brian. Yang dari titik saya berarti ya? Baik, Pak. Langsung dulu aja Brian. Terima kasih Pak. Aduh, ada apa nih Brian yang datang ke klinik kami Brian? Aduh, saya lagi bingung nih Pak. Bingung. Iya Pak, bingung. Kenapa emang alasannya? Parah banget Pak. Sekarang saya bingung sama hidup saya Pak. Oke, bingung sama hidup berarti ya? Berarti karena apa alasannya Brian kalau boleh tahu? Sekarang ini saya lagi kuliah Pak. Oke. Tapi saya nggak menyukai jurusan saya sekarang Pak. Oke, lagi kuliah tapi nggak suka ya berarti ya? Jadi satu sisi saya nggak mau ngecewain orang tua saya. Oke, paham. Tapi saya mau nerusin passion saya di bidang ilustrasi Pak. Oke, berarti passion di bidang ilustrasi. Berarti kuliahnya di bidang? Di bidang hukum Pak. Oke, bidang hukum. Oke. Berarti ya dari cerita kamu sebenarnya ada dua pilihan ya Brian. Yang pertama, orang tua kamu memilih kalau kamu berkuliah di bidang hukum
namun kamu nggak menyukainya. Benar, Pak. Tapi kalau misalkan kamu nggak melanjutkan, nanti orang tua kamu bisa kecewa berarti kan. Iya. Namun di sisi lain, kamu juga memiliki passion di mana passion kamu ini bisa menghasilkan. Apakah seperti itu? Iya Pak, benar Pak, seperti itu. Nah, jadi bagaimana kelanjutan ceritanya Brian? Jadi mungkin ya seperti yang Mama bilang tadi, mungkin Oh berarti Brian nanya saran ke saya berarti ya? saya nanya Oke, sama oke. Pak. Saya lagi bingung. Jadi kebetulan juga saya mengetahui Instagram Brian. Saya lihat followers kamu belakangan ini makin naik Brian. Waduh, malah jadi malu saya Pak. Nah, soalnya saya lihat gini ya Brian ya. Kamu tuh beberapa kali mendapatkan tawaran kan Brian dari ilustrator-ilustrator ya. Jadi ada suatu perusahaan menawarkan kepada kamu untuk membuat suatu desain dan lain-lain. Apakah kamu menerimanya tuh Brian? Saya kalau dilihat budgetnya saya menerima Pak, tapi karena saya baru merintis jadi ujung-ujungnya saya terima semua Pak. Oke, betul-betul. Jadi karena saking banyak ya hal yang kamu terima, karena kamu suka kan, Ya, karena tapi di satu sisi kuliah kamu jadi terbengkalai. Ya, Jadi itu Pak. mungkin yang menjadi kamu bingung berarti kan ya? Ya, Pak. Oke, kamu kebetulan kamu datang ke orang yang tepat. Jadi di klinik kami ada satu metode. Jadi sebelum metode itu boleh nggak saudara Brian untuk menyebutkan apa sih kelebihan yang kamu punya? Kelebihan ya Pak. Kelebihan saya tuh saya dari kecil suka menggambar dan saya sangat percaya diri dengan hasil gambar saya sendiri Pak. Suka menggambar. Suka menggambar saya Pak. Oke, jadi ya karena alasan kamu, dengan alasan yang kamu suka ini, kamu juga udah bisa menghasilkan uang malah ya. Iya, tapi di satu sisi orang tua saya pengen saya kuliah Pak. Oke. Jadi sarjana Pak. Oke baik. Oke berarti yang kedua kelemahan kamu apa Brian? Kalau boleh diceritain ya. Kelemahan saya Pak, saya sering menunda-nunda tugas Menunda-nunda tugas. dan kurang bersemangat dengan hal-hal kuliah ini Pak yang bukan passion saya. Oke, menunda tugas karena tadi tidak menyukai bidangnya Brian. Benar Pak, benar Pak. Oke. Apakah kamu sempat menanyakan kepada orang tua, saya mau kuliah di bidang ilustrasi nggak? Sempat tanya itu nggak? Oh, dulu sempat Pak sebelum saya kuliah, saya udah bilang saya pengen di bidang ilustrasi. Oke, tapi kata orang tua kamu? Orang tua saya kan kebetulan pengacara juga Pak. Oh, pengacara. Jadi, Oh, kamu anaknya Rianto Hasibuan? Oh iya Pak. Oke. Iya sih, jadi wajar lah. Seorang pengacara tuh pasti mengingat anaknya juga masuk hukum kan? Iya Pak. Iya, oke. Ya, kalau dari saya, saran dari saya ya. Ya kalau misalkan kamu itu sering menunda, maksudnya menunda tugas, karena alasan kamu tidak menyukai bidangnya dan juga kamu memiliki kemampuan di bidang ilustrasi, ya saran saya ya coba kamu diskusikan dulu lah kepada orang tua kamu seperti apa baiknya. Kalau dari saya sendiri itu kan kedua hal yang bisa kamu gapai dalam cara berbarengan sebenarnya. Cuman kalau misalkan kamu setengah-setengah di satu hal itu malah bisa menjadi kacau. Mungkin itu aja sih saran dari saya ya. Mungkin ya saran ini bisa kamu coba, bisa juga kamu renungkan dan juga ya kamu tanyalah kepada orang tua kamu, terus teman-teman terdekat ataupun kerabat yang kamu kenal. Oh, awalnya didiskusiin dulu Pak. Iya, diskusiin dulu. Oke, baik. Sudah cukup Brian, itu aja Brian. Makasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Lain kali kalau misalkan ada awas silakan datang. Kami selalu terbuka lebar. Oke Pak. Ya, saya lagi sibuk nggak ya? Brian pengen ngobrol. Sok atuh duduk, ayah nggak sibuk. Jadi gini ya, Brian janji Brian bakal menyelesaikan kuliah Brian sampai sarjana. Tapi tolong izinin Brian buat berkecimpung di dunia ilustrasi sampai Brian sukses. Gimana cara kamu bagi waktunya? Kamu anak hukum loh, ayah ini pengacara. Tahu ayah gimana kamu susahnya jadi anak jadi hukum nih, sulusnya. Coba lihat, ada nggak kamu bisa ngebagi? Nah, ini kebetulan Brian udah bikin jadwal target untuk masa depan Brian di ilustrasi ya. Coba lihat ya. Ini rencana kamu dari sekarang sampai nanti lulus kuliah dan selanjutnya gitu. Iya ya, ini udah disusun rapi ya. Oke. Ayah bisa dukung kamu. Kamu mau berkreasi sepuasnya, ayah dukung. Tapi satu syarat yang ayah kasih, kamu harus lulus dari hukum ini dan kamu selesaikan apa yang jadi target kamu. Makasih ya. Sukses ya. Makasih ya. Kadang keputusan terbaik bukan memilih salah satu jalan, akan tetapi menemukan keseimbangan di antara keduanya.
kalau misalkan saya menjadi Brian dan saya dihadapi oleh dua tantangan itu, maka saya juga akan memilih di mana pilihan orang tua itu untuk melanjutkan kuliah. Namun memang yang awalnya saya tidak suka, saya akan mencoba untuk menyukai itu. Namun di satu sisi hal yang saya sangat sukai itu akan saya kerjakan, apalagi hal itu bisa untuk menghasilkan uang. Karena apa yang kita hasilkan itu adalah kesenangan yang kita miliki. Karena kesenangan itu maka kita tidak akan terpaksa. Kalau aku jadi Brian, aku percaya kalau setiap orang itu punya jalan suksesnya masing-masing. Jadi aku nggak perlu untuk membandingkan diri aku. Jika aku jadi Brian, aku akan tetap menyelesaikan kuliah sambil mengembangkan passion ilustrasi secara bertahap demi masa depan yang lebih jaya, jaya, jaya. Jika saya menjadi Brian, saya akan menyelesaikan studi saya dikarenakan itu pilihan saya sejak SMA juga. Dan juga saya tidak akan meninggalkan ilustrasi tersebut dikarenakan itu adalah passion saya dan itu adalah kebutuhan yang saya inginkan. Dan itu akan menjadi motivasi besar saya dalam kuliah dan juga dalam nanti di dunia kerja. Jika aku menjadi Brian, aku akan memanfaatkan semua peluang yang ada tanpa meninggalkan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk satu porsi, menyanyikan Kunto Aji di tengah muda-mudi. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya. Berikan